Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Dullah? Alhamdulillah, saya sekarang sedang di Malang ini. Oh, sedang di Malang. Baik, terima kasih atas waktunya tadi sudah menunggu ya nampaknya Bang Dullah ya. Oke. Baik, di kesempatan ini mungkin ada dua tema yang akan kita bahas. Sebenarnya temanya sama ya, terkait korupsi ini Bang Dullah, yang cukup ramai ya. Mungkin semalam kita semua mendengar berita mengenai Mardhani Maming yang menyerahkan diri ke KPK nih. Bagaimana Bang Dullah menyorot mengenai kasus ini Bang Dullah? Kita tahu kan 3 hari sempat buron nih. Iya, Iya, gimana nih Bang Dullah? ya, artinya bahwa itu satu langkah yang baik. Pertama, karena ini menjelang tahun pemilu, tahun politik, maka kemudian beliau karena dari PDIP, maka mungkin itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP supaya harus menyerahkan diri karena menghadapi tahun politik nanti kemudian bisa dikerjain PDIP, baik untuk pemilu maupun capres cawapres. Jadi saya kira itu satu. Yang kedua, beliau itu adalah ketua umum PBNU juga, ini kan juga bendahara umum ya, bendahara umum ya, PBNU. Bendahara umum PBNU. Jadi berarti kan juga merusak citra PBNU seperti itu. Sehingga dari situ saya lihat memang langkah-langkah politik. Mungkin tadinya itu si Maming ini mau mengambil langkah seperti si Harun Masiku sebagai Harun Masiku. Tapi kemudian Harun Masiku itu ya karena dia melibatkan pimpinan partai dan sekjen partai, sehingga memang pilihannya daripada mengorbankan pimpinan partai lebih baik mengorbankan Harun Masiku. Tapi Maming melihat bahwa ini tidak bisa ikuti Harun Masiku karena posisi dia itu juga menghadapi 2009-2024, sehingga mungkin tekanan dari partai apakah dikasih janji-janji apa, mungkin seperti itu saja. Tapi bagaimanapun saya akhirnya ya apresiasi buat beliau untuk bisa menyerahkan diri dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, untuk itu maka satu pelajaran buat KPK bahwa kalau sudah dalam kondisi-kondisi seperti begini, maka jangan lagi menggunakan panggilan satu, panggilan dua. Kalau sudah misalnya sudah komplit, sudah firm 3 alat bukti, langsung saja seperti itu. Baru pertama kali diproses langsung. Karena begini, ada pengalaman saya waktu di KPK disebutkan Jumat Keramat. Dulu itu disebut Jumat Keramat. Kenapa Jumat Keramat? Karena waktu hari Jumat itu KPK sudah menetapkan seorang tersangka, itu sebagai tersangka. Akhirnya kemudian mau diproses, ditangkap. Kata salah seorang pimpinan, ini sudah tanggung hari Jumat, hari Senin aja lah. Ketika hari Senin mau ditangkap, Sabtu itu dia udah kabur ke Cina, kemana-mana lah. Nah, sampai beberapa bulan kemudian akhirnya bisa ditangkap. Nah, jadi setelah kasus itu maka kemudian disepakati Jumat itu tetapkan langsung, kemudian diambil. Nah, sehingga lahirlah istilah Jumat Keramat seperti itu. Nah, mudah-mudahan pimpinan KPK sekarang, penyidik deputi itu bisa kemudian mengulangi lagi jejak-jejak yang dilakukan oleh KPK edisi 1, edisi 2, edisi 3, dijadikan Jumat sebagai Jumat Keramat. Tapi tidak berarti bahwa tidak bisa tangkap pada hari lain, silakan saja. Tapi yang penting bagi saya itu adalah begitu ditemukan 2 alat bukti atau 3 alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah firm, itu langsung aja diproses supaya tidak ada lagi kemudian seperti kasus-kasus Harun Masiku yang terakhir ini. Itu Mas Rijal. Baik, yang mengenai kasus-kasus seperti ini yang kabur juga sekarang yang mencuat ini mengenai Darmadi nih, mengenai Apeng Surya Darmadi mungkin Bang Dullah. Ini mengenai Apeng ini bagaimana? Karena menurut berita ini membawa uang negara 54 triliun dan sembunyi nggak jauh katanya di Singapura nih. Bang Dullah bagaimana juga nih melihat hal ini Bang Dullah? Cuma saya lupa itu dia kasus ditangani oleh KPK atau oleh kepolisian? KPK. Oh, KPK ya? Buron KPK betul, yang diduga kabur ke Singapura membawa uang hasil kejahatannya sejumlah 54 triliun. Ini cukup
ramai juga diberitakannya di media-media. Berarti ada persoalan serius di perbankan dan PPATK dan kemudian KPK sendiri. Artinya seperti saya katakan tadi, kasus Maming itu, bendahara umum BPN itu mestinya ketika sudah dilihat ada tanda-tanda dua alat bukti minimal atau sebelum penyidikan, masih pada peringkat penyelidikan sekalipun, maka kemudian sudah diambil langkah-langkah antisipasi, misalnya sudah ke Kemenkumham memberikan peringatan untuk tidak keluar, kemudian ke bank untuk kemudian memperingatkan supaya tidak boleh keluarkan uang dari bandar seperti itu. Langkah-langkah sudah habis karena koruptor itu punya jalan, punya macam jalan. Pertama, pengalaman saya 8 tahun di KPK itu saya menemukan bahwa koruptor itu punya 3 kekuatan. Pertama, punya kekuatan uang. Nah, kekuatan uang itu bisa digunakan untuk membayar siapa saja. Kita ingat kasus yang Jaksa Agung yang melibatkan salah seorang jaksa itu yang kemudian bisa keluar kemana-mana padahal dia buronan seperti itu, diberikan surat oleh Kejaksaan Agung. Itu seperti demikian. Jadi karena uang itu kemudian bisa membayar siapa saja. Yang kedua, punya geng. Jadi gengnya itu bukan hanya nasional, tapi gengnya secara internasional. Karena itu kalau di dalam bintek anggota pegawai KPK baru, selalu saya katakan buat teman-teman itu, kalau Anda dapat tugas di kantor, maka Anda tidak perlu memberitahu kepada istri atau kalau perempuan kepada suami bahwa saya ke Bandung atau ke Jogja atau kemana, tidak usah. Anda cukup beritahu kepada istri atau keluarga, hari ini Bapak tidak pulang atau Ibu tidak pulang, ada tugas kantor. Tidak usah sebutkan tempatnya. Karena apa? Kalau begitu disebutkan Bandung, maka dia punya geng itu kemudian akan bisa tahu berapa hotel yang yang ada di Bandung, bisa kemudian dioperasi sehingga kemudian bisa dikerjain di hotel atau apa. Sebab misalnya, katakanlah ceritanya begini, karena beritahu istri, Bapak mau ke Bandung atau ke Jogja. Lantas kemudian istri itu pergi ke pasar, ketemu dengan teman arisan atau tetangga. Ibu kok belanja banyak? Ya, ini nanti tunggu suami pulang dari Bandung. Jadi mau jamu suami. Ketika ketemu Bandung, sebutkan Bandung atau Jogja itu, maka mereka keceplos itu kepada suaminya, kepada tetangga, hanya sampai kepada agen-agen mereka. Nah, karena itu maka jangan sampai kemudian teman-teman baik di KPK, polisi, kejaksaan menciptakan kondisi di mana kemudian jaringan koruptor di mana-mana itu akan kemudian menggagalkan upaya penegakan hukum baik oleh kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Yang ketiga, koruptor itu punya senjata. Kalau misalnya pertama dilakukan, kedua lakukan, tidak berhasil mereka lakukan yang pertama dan kedua, artinya uang dan mereka akan gunakan senjata mereka. Kasus Antasari itu satu bukti bahwa mereka kemudian gunakan senjata. Jadi Nazarudin bagaimana dibunuh, ditembak untuk menghilangkan jejak semua sehingga hari yang korban itu Antasari seperti itu. Jadi oleh karena itu maka KPK harus belajar dari kasus-kasus yang dulu supaya kemudian tidak ada lagi yang bisa kabur seperti begitu. Nah, ini saya sayangkan sekali PPATK atau bank yang kemudian bagaimana dia bisa bayar uang sampai sekian triliun seperti itu. Kok bisa padahal itu ada ketentuannya, bank untuk mengeluarkan sekian triliun itu harus persyaratan-persyaratan yang ketat. Ini barangkali harus sinergitas antara KPK, PPATK dan kemudian perbankan supaya hal-hal begitu tidak terulang. Ada pengalaman yang menarik tahun 2007. Itu ketika KPK sudah tangkap beberapa orang karena melalui transfer, maka anggota DPR pusat itu, saya tidak usah sebutkan partainya, tapi dari daerah pemilihan Sumatera, dia beritahu kepada pelanggannya itu jangan melalui transfer rekening koran, rekening bank, karena nanti dipantau oleh PPATK, kemudian lapor ke KPK. Maka kemudian dia suruh masukkan ke money changer. Jadi sore harinya dia, istri dan anaknya datang ke Ratu Plaza yang di dekat Sudirman yang dekat Senayan itu, datang kemudian ke money changer, kemudian diambil uang itu yang dikirim oleh
pelanggannya itu. Dia masukkan dalam tas kresek. Kalau pakai tas presiden nanti dikira uang, dirampok, masukkan tas kresek. Begitu kemudian dia mau naik mobilnya, teman-teman KPK terus datang, maaf Pak, silakan ikut ke kantor kami, ke mobil kami. Maka ikutlah, istri anaknya dibawa ke KPK seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa teman-teman KPK sekarang harus tahu bahwa semua cara itu dilakukan oleh mereka. Tidak melalui rekening bank, melalui money changer. Tidak melalui money changer, bisa melalui apakah bakul durian atau apa segala macam cara. Bahkan pernah kasus KPPU itu kami penyidik tangkap, dia masuk ke lift pakai tas hitam, dia keluar pakai tas coklat. Artinya tukar tas itu dalam lift seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka skill-skill dan keterampilan seperti itu harus ditingkatkan seperti KPK jilid 1, jilid 2, jilid 3 sehingga kemudian mereka tidak senangnya untuk bisa kemudian mengibuli orang bank, mengibuli orang dirjen pajak dan seterusnya untuk kaburkan uang seperti itu. Itu mungkin catatan saya. Baik, jadi PR KPK tantangannya semakin kesini semakin besar ya. Semakin tinggi, semakin dasar. Semakin tinggi ya. Tapi optimisme terhadap KPK masih tinggi ya. Ya, harus lebih tinggi lagi seperti itu. Baik, Bang Duloh, ini 2 tema mengenai korupsi terkait keadaan negeri ini juga, Bang Duloh. Kita tahu belum lama ini cukup ramai mengenai kasus tembak-menembak antar polisi. Kemudian juga kemarin ada salah satu oknum TNI, Kopda Muslimin, akhirnya meninggal, bunuh diri katanya. Ada yang menyatakan juga minum racun karena mencoba beberapa kali untuk membunuh istrinya. Nih bagaimana Bang Duloh juga melihat kedua kasus ini dan update terakhir mungkin mengenai kasus Brigadir J seperti apa, Bang Duloh? Iya, pertama saya lihat bahwa ini memang aneh. Jadi itu jadi rumor. Saya sekarang di Malang, tadi malam di Surabaya dan kemudian di Blitar dan seterusnya itu teman-teman itu bercanda itu ya. Ini kasusnya menarik. Polisi nembak polisi di rumah polisi, kemudian diperiksa oleh polisi dan yang hilang itu CCTV. Ya, itu sudah jadi perbuahan di kaki 5 seperti itu. Jadi ini satu pelajaran sekali kepada polisi untuk bagaimana memperhatikan hal ini. Saya pernah cerita bahwa kasus pertama KPK menangkap penyidik itu namanya Parman itu karena dia sudah waktu mau masuk usia pensiun, lantas kemudian dia memeras saksi KPK di Bandung, maka kemudian akhirnya lapor ke KPK, maka teman-teman KPK itu sendiri langsung menangkap. Nah, sebelum penangkapan saya ketemu dengan Pak Ketua KPK waktu Pak Taufik Maruki, saya katakan, Pak, Bapak pensiunan polisi, ini kasus polisi. Jadi Bapak kalau memperbaiki citra polisi, maka Bapak segera harus perintah penyidik, tangkap dia. Maka kemudian akan membersihkan nama KPK, juga membersihkan nama instansi kepolisian. Kata Pak Tafra, sudah, oke, kita sudah setuju, akan tangkap beliau. Maka teman-temannya sendiri, yang penyidik, yang polisi, itu datang ke Bandung, tangkap dia, kemudian diproses. Nah, jadi hal yang sama terhadap kasus Brigadir J ini, kalau polisi mau menyelamatkan nama baik, Kapolri menyelamatkan nama baik, dilakukan secara transparan. Sehingga demikian, maka kemudian itu bisa ada tumbuh lagi kepercayaan dari masyarakat kepada polisian. Sehingga tidak lagi ada istilah polisi tembak polisi, di rumah polisi, kemudian diproses oleh polisi, dan CCTV yang hilang. Tapi saya mengambil itibar ini mirip ini kilometer 50. Kilometer 50 karena saya ketua TP3-nya yang menangani kasus ini. Jadi bagaimana CCTV kok bisa hilang, kemudian ada mobil yang mengeksekusi, kemudian itu tidak ada dalam laporan, baik oleh Komnas HAM maupun di pengadilan seperti itu. Nah, kemudian dikatakan karena ditembak, tapi ada karena perlawanan. Ternyata kemudian kasus Brigadir J ini ternyata ditembak, tapi ada sayatan-sayatan, luka-luka yang bekas bukan tembak, yang dijelaskan oleh keluarga dan autopsi.
Karena itu maka autopsi tidak harus satu pihak, harus beberapa pihak. Jadi tidak hanya di rumah sakit polisi, tapi juga dari rumah sakit Angkatan Darat dan kemudian rumah sakit swasta. Seperti itu kasus Suyono yang beberapa tahun lalu itu oleh Densus 88, dia sebutkan bahwa itu ada perlawanan dan seterusnya, sehingga kemudian ditembak. Kemudian dokter-dokter Muhammadiyah melakukan autopsi dan tunjukkan ternyata terbukti bahwa itu penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka pertama saya sarankan kepada Polri dilakukan secara transparan, kemudian autopsi tidak hanya oleh rumah sakit Polri tapi Angkatan Darat dan juga yang umum, yang swasta. Kemudian yang ketiga, kalau Komnas HAM mau melakukan, jangan juga kemudian mengikuti skenario Polri. Komnas HAM harus betul-betul sesuai dengan tupoksi Komnas HAM. Kemudian yang terakhir, saya melihat ini salah satu tanda mubahalah yang saya lakukan tahun lalu. Itu sudah menunjukkan bukti-buktinya. Sebab apa? Beliau, Jenderal Sambo ini kan, beliau yang membebaskan anak buahnya yang menembak 6 orang Laskar FPI. Jadi saat ini satu persatu Allah tunjukkan tentang mubahalah, baiknya dilakukan oleh HRS maupun yang dilakukan oleh saya dengan teman-teman korban, keluarga 6 korban itu, mulai satu persatu terbukti. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya Polri atau pemerintah, Presiden tidak mau mendapat akibat daripada mubahalah itu, segera tegakkan hukum siapa saja pun yang salah, mulai dari keluarga Presiden, kemudian Menteri, Bupati, Gubernur Kota, ditegakkan. Dan itu kalau dilakukan oleh Presiden, katakanlah misalnya Presiden tidak menghalang KPK untuk memproses anaknya yang dilaporkan. Wah, itu bukan satu penghinaan Presiden, malah kemudian Presiden akan mendapatkan penghargaan, respek dari masyarakat. Sebab apa? Itu sesuai dengan hadis kata Rasulullah, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya. Seperti itu malah memperbaiki citra masyarakat kepada Presiden. Tapi kalau yang seperti sekarang, kemudian menggunakan KPK untuk menutupi kasus-kasus yang besar seperti itu, begitu juga dilakukan oleh Polri untuk menjaga nama baik Polri, tapi dirahasiakan, malah kemudian menjadi cerita yang terbalik. Tapi kalau polisi transparan, kemudian serahkan kepada instansi yang lain, katakanlah kejaksaan, kemudian polisi dan Komnas HAM, saya kira insya Allah bisa terbongkar dan kemudian respek dari masyarakat kepada polisi bisa muncul kembali. Saya kira itu catatan saya tentang kasus polisi tembak polisi itu, Mas Rizal. Baik, terima kasih Bang Duloh. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan karena waktu yang terbatas nih. Kita sudah diberi kode nih sama operator Kang Fahri ya. Baik, Bang Duloh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, Bang Duloh. Semoga acaranya lancar di Malang ya, Bang Duloh. Sehat-sehat selalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.